Can you say hallelujah? Mari sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. We thank you, Lord. Kami bersyukur Tuhan. Amen. Amin. Amen. Amin. You may be seated. Thank you. Mari silakan duduk kembali Bapak Mama yang dikasihi Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Isn't the presence of God worth every second? Bapak Mama setuju tidak hadirat Tuhan itu sangat berharga setiap detiknya? Amin. I want to thank the professional music team and singers. Terima kasih buat para pemusik, para WL singers. It takes a lot of time and work to accomplish this. Saya percaya bahwa butuh waktu yang panjang untuk bisa seperti ini. I want to thank the beautiful girls in the professional dancing. Terima kasih buat nona-nona cantik yang tadi menari. And I want to thank my beautiful wife. Can you please stand Dan ini adalah istri saya. and turn around? Yeah. Hallelujah. God has been good Tuhan itu sangat baik in our lives. di dalam hidup kita. I'm going to share some testimonies today Saya ingin berbagi kesaksian bagi Bapak Mama semua pagi ini. because those testimonies are real life testimonies. Karena kesaksian ini adalah berasal dari kehidupan kami secara pribadi yang nyata. There was one time we were in the Philippines, Satu kali kami ada di Filipina. and when we saw a man in the shopping center, Pada suatu saat kami bertemu dengan seorang laki-laki di mall seperti itu. he had a big tumor in his belly. Dia punya tumor yang besar di perutnya. Big tumor. Besar, tumor besar. How big? Softball size? Maybe? Oh, ya seperti bola kaki yang lebih kecil, apa ya? Very big. Lumayan besar. And I immediately started to pray with him. Dan akhirnya saya langsung berdoa dengan orang ini. And we renounced the generational curses, generational spirits. Dan kami mulai mengutuk setiap dosa-dosa keturunan. We turned around and prayed for forgiveness and releasing all offenses. Dan kami mulai berdoa untuk pengampunan dan pelepasan atas setiap dosa. And the tumor seemed to just shrink a little bit. Dan pada saat kami mulai berdoa, tumor ini mulai menyusut sedikit. But it was still there. Tapi masih ada di situ. And then my wife was praying. Kemudian istri saya berdoa. And she got a revelation, a word from God. Kemudian dia mendapat wahyu dari Tuhan. She asked the gentleman, Akhirnya dia bertanya kepada laki-laki ini, is there someone in your life apakah ada seseorang dalam hidupmu that has offended you and hurt you very deeply? dia itu melukai engkau sangat dalam And you cannot forgive? dan karena apa yang dia perbuat kamu tidak bisa mengampuni dia. And immediately he said, oh yes. Dan langsung saja dia menjawab, ya betul. He said, and she said, oh who? Dan akhirnya istri saya tanya, siapa dia? And he said, oh my sister. Dan dia langsung menjawab, saudara perempuan saya. She did me so bad. Dia betul-betul kejam dengan saya. And my wife said, well, let's be specific and pray that you release forgiveness to her. Karena itu istri saya bilang kepada orang ini, mari kita berdoa lebih spesifik bahwa kamu mau mengampuni saudara perempuanmu. It was very difficult for him. Ini adalah sesuatu yang sulit buat dia. But he decided, okay. Dan akhirnya hari itu dia bilang, iya, oke. So we prayed specifically to release forgiveness towards sister. Dan waktu itu kami berdoa bersama-sama dengan orang ini untuk melepaskan pengampunan bagi saudara perempuannya. And after we said amen, Dan pada saat kami menyatakan amin, the tumor was gone. tumornya hilang. Hallelujah. Haleluya. There was another lady. Ada lagi seorang perempuan, seorang wanita. She had a breast lump. Dia memiliki benjolan di payudaranya.
I prayed for her. Saya berdoa buat dia. And because I don't have a lot of time ministering, Tapi karena saya tidak punya waktu yang panjang untuk melayani dia, I sent her to my wife. saya serahkan dia ke istri saya. My wife turned around and said, Istri saya berhadapan dengan dia dan berkata, "Is there someone you need to forgive?" istri saya langsung bertanya kepada wanita ini, apakah ada seseorang yang perlu engkau ampuni? She says, "No." Dia bilang tidak. She said, "You lie. Istri saya bilang, kamu bohong. You need to forgive someone." Engkau perlu mengampuni seseorang. Because my wife had revelation about the soul Jadi istri saya mendapat pewahyuan bahwa jiwanya and the enemy having a place in our soul, dan musuh itu sedang mengekang jiwanya. bringing sickness to our body. Dan karena itu maka membawa kesakitan, sakit dalam tubuhnya. My wife said, "No, there is someone." Istri saya berkeras bilang, tidak, ada seseorang. She said, "No, there's not." Wanita ini bilang, tidak ada. She said, "Yes, there is." Istri saya bilang, iya ada. She said, "No, there's not." Wanita bilang, tidak ada. My wife said, "If we leave, you will die." Istri saya bilang, hari ini kami pergi, kamu bisa meninggal. Now is the time to let it go. Karena itu ini waktu yang tepat bagimu untuk melepaskan semuanya. I know there is someone you need to forgive. Saya tahu ada satu pribadi yang kau harus ampuni dia. The lady, she burst into tears. Kemudian wanitanya langsung menangis, Woo, teriak very loud. menangis dengan kuat sekali. And then what happened? Dan apa yang terjadi? My wife said, "Who?" Istri saya tanya ke dia, siapa? She said, "It's my husband." Dia dengan penuh kerendahan bilang, suami saya. She didn't want to dishonor her husband, Dia tidak mau untuk tidak menghormati suaminya. but she was hurt so deeply Tapi karena itu dia sangat terluka sangat dalam. because he treated her very bad Karena suaminya ini memperlakukan dia dengan sangat buruk. and also committed adultery. Dan juga melakukan persinahan. And she knew, Dan dia tahu. and she was so crushed. Dan dia sangat terluka, sangat hancur. My wife prayed with her Istri saya berdoa dengan dia to release forgiveness. untuk melepaskan pengampunan. Immediately, Dan saat itu juga the tumor disappeared. tumornya hilang. Hallelujah. Haleluya. There was another lady. Ada lagi seorang wanita. She came to service Ia datang dalam ibadah seperti ini. and she had one breast like a rock. Dia punya payudara itu keras seperti batu. The cancer was spreading to her lungs and into her entire body. Dan kanker itu sudah menyebar sampai ke paru-paru dan hampir sebagian tubuhnya. The lady was so desperate. Dan perempuan ini sudah sangat putus asa. She grabbed my wife's hand, Dia memegang tangan istri saya put it on her breast. dan suruh untuk pegang di dadanya. My wife went, "Ooh." Istri saya agak sedikit bagaimana begitu ya. Amen. You understand? Ya. And then my wife started to pray. Akhirnya istri saya mulai berdoa. And then she started to pray in tongues. Kemudian dia mulai berdoa dalam bahasa Cina. It was a special tongue Itu adalah satu karunia yang luar biasa yang diberikan untuk istri saya. that the Filipino lady understood the language. Dan waktu itu perempuan itu adalah orang Filipina, tapi dia bisa mengerti apa yang diucapkan oleh istri And saya. the interpretation of that tongue Dan terjemahan dari bahasa Cina yang diucapkan oleh istri saya karena Roh Kudus itu Jesus is here. Jesus is here over and over. berulang kali mengucapkan Yesus ada di sini, Yesus ada di sini, Yesus ada di sini. She was completely healed. Dan pada saat itu juga wanita itu langsung The sembuh. rock came to normal flesh. Yang keras tadi itu mulai kembali sama seperti daging pada Hallelujah. umumnya. Hallelujah.
There's a reason why I share these testimonies. Ada alasan kenapa saya membagikan kesaksian-kesaksian ini. Because every one of us, every single person, Karena setiap pribadi yang hadir hari ini, setiap kita, we go through things in this life. kita juga menemui hal-hal yang sama serupa dengan apa yang mereka alami tadi. But we have to guard our heart, guard our soul with all diligence. Tapi kita harus menjaga hati kita, menjaga jiwa kita dengan kewaspadaan yang penuh dengan Tuhan. For out of your heart will flow rivers of living water. Karena dari hati kita mengalir air kehidupan. Are we throwing stones into our soul? Ketika kita membuang batu, melempar batu ke dalam jiwa kita, ke dalam hati kita, Could be unforgiveness, yaitu batu itu bisa tentang tidak mengampuni, could be hurt, mungkin juga kesakitan, luka yang mendalam, bitterness, kepahitan, resentment, penolakan, unforgiveness. tidak mengampuni. Many things happen in our life. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. But God, He wants to have a clean heart. Tapi Tuhan merindukan hati yang bersih. So His Spirit can flow through you and bring health to your body. Sehingga rohnya bisa mengalir dalam hidup kita dan menyembuhkan tubuh kita. Amin. Amen. Amin. Can you say hallelujah? Mari sama-sama katakan haleluya. I want to share with you something very, very, very serious. Saya ingin berbagi dengan Bapak Mama semua satu hal yang sederhana. The Bible says Jesus is coming back for a sinless, spotless bride. Alkitab katakan bahwa Yesus akan datang kembali untuk pengantinnya yang kudus, yang tanpa celah. Did you know that every born-again Christian has a wedding garment? Apakah Bapak Mama semua tahu bahwa setiap orang percaya itu punya pakaian pengantin yang menutup dirinya? When we get hurt or when we take offense, Ketika kita terluka atau mungkin kita membiarkan diri kita untuk terlena, it puts marks, spots and blemishes on our wedding garment. itu akan membuat gaun pengantin kita mulai ternoda. Ada noda-noda yang menempel di gaun kita. And we're not prepared for the coming of the Lord. Dan kalau itu terjadi, maka kita tidak siap untuk kedatangan Tuhan. Because Jesus wants you spotless, 100% holy. Karena Tuhan mau kita tidak bercacat, tidak bernoda, kita kudus. Also, Dan- when you sin, Dan ketika kita berdosa, you mark your wedding garment. engkau sedang menandai noda besar di dalam gaunmu itu. The Bible says that when Jesus appears, we should be like Him. Ketika Alkitab katakan bahwa ketika Yesus datang, maka kita harus menjadi sama seperti Dia. In other words, a Christian life is a continued preparation of our soul. Kata lainnya bahwa setiap kita orang percaya hidupnya hari ke hari adalah persiapan untuk terus menjadi pengantin Tuhan yang luar biasa. Amin. Amen. Amen. Amin. Maybe this is the first time you're hearing about this. Mungkin ini pertama kali Bapak Ibu mendengar hal ini. But why does the Bible say we must prepare? Tapi mengapa Alkitab katakan bahwa kita harus mempersiapkan diri? It says to work out our salvation with fear and trembling, knowing the righteous judgment of God. Seperti Alkitab katakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu seperti yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupanmu. We must always prepare our soul to meet the Lord. Kita harus terus mempersiapkan jiwa kita, diri kita untuk berjumpa dengan Sang Pencipta kita. Any hurt, any wound in your soul Setiap luka, setiap sakit hati dalam jiwamu, is a mark or a spot or a blemish on your wedding garment. itu sama seperti noda yang atau juga berkas yang akan menempel di pakaian pengantinmu. Amen. Amin. You see, the Bible says, nor give place
to the devil. Alkitab katakan bahwa tidak ada ruang, tidak ada tempat untuk si jahat. The word place also means give authority to the devil. Bicara tentang tempat atau ruang, bicara juga tentang otoritas. Every time we get hurt, Setiap kali kita terluka, if we don't ask Jesus to heal and cleanse it, ketika kita tidak meminta Tuhan untuk menyembuhkan dan membersihkan kita, we are giving Satan or the devils or spirits authority to enter into our lives. saat itu kita sedang memberikan otoritas kepada si jahat iblis itu untuk mengendalikan hati kita. The Bible says it's the blood of Jesus that washes us as white as snow. Alkitab katakan bahwa hanya oleh darah Yesus yang bisa membasuh kita putih seperti salju. It's the blood of Jesus that not only washes us white as snow, but removes all the blemishes and spots and wrinkles. Alkitab katakan bahwa dengan kuasa darah Tuhan itu bukan hanya membasuh kita, tapi juga membersihkan kita seluruhnya dari seluruh dosa-dosa kita, dari seluruh noda-noda kita. That's why we are to cast down every vain imagination that exalts itself against the knowledge of God. Karena itu kita harus menghancurkan, menaklukkan pikiran-pikiran yang sia-sia, pikiran-pikiran yang jahat, supaya kita taklukkan karena dia menghalangi pengetahuan kita akan Tuhan. And the scripture says, bringing every thought into captivity to the obedience of Jesus Christ. Dan Alkitab katakan bahwa bawalah sebuah pikiran-pikiranmu untuk ditaklukkan, untuk memikirkan hal dan ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus. In other words, the goal or the vision is to become just like Jesus. Dan kata lainnya adalah bahwa tujuan akhir dari kehidupan kita adalah menjadi seperti Kristus. Can I ask you one question? Saya mau bertanya satu pertanyaan. Is Jesus offended? Apakah Tuhan Yesus itu tak terlawan? Is Jesus hurt? Apakah Tuhan Yesus itu terluka? Does Jesus have offense? Apakah Yesus melawan ketika dia dilukai? That means we are to become like him. Karena itu kita harus jadi seperti Yesus. Now listen to what the scripture says. Mari kita lihat bersama-sama Alkitab kita. Colossians chapter 3, Kolose 3 verse 12 and 13. ayat 12 dan 13. Tolong ditampilkan Kolose 3 Read it here. ayat 12 dan 13. Colossians chapter 3 verse 12 and 13. Ya, Kolose 3 ayat 12 dan 13. Mari kita baca bersama-sama Bapak Mama. 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Hallelujah. Haleluya. I love how it says if anyone has a complaint against another. Itu sama seperti yang saya suka kata-kata ini. Jika seseorang yang menaruh dendam terhadap yang lain. Now look at your neighbors. Mari lihat kanan kiri. Do you have a complaint against someone? Apakah saudara-saudara memiliki dendam kepada orang yang di Have samping you kanan been kiri? hurt by someone? Apakah saudara sedang terluka dari seseorang? Come on, look around, look around. Look Mari around. lihat kanan kiri Bapak Mama. Look around. Ada Maybe wajah-wajah stand up, terluka. look around. Come on, look Ayo around. berdiri lihat kanan kiri. Kira-kira ada Have you been wajah. hurt by someone? Apakah ada yang terluka karena Are you seseorang? offended by someone? Apakah ada seseorang yang sedang menuduh atau melawan saudara? Pastors, please stand. Pastors, please Bapak, stand. berdiri Bapak. Pastors, Para wives. pemimpin,
jemaat berdiri. And elders, please stand. Ya, para pemimpin jemaat berdiri. Okay, is the congregation members offended at you? Apakah ada jemaat yang terluka dari para pemimpin jemaat? Hallelujah. Apakah ada yang terluka karena hamba-hamba You may be Tuhan? seated, you may be Mari silahkan duduk kembali. Thank you, pastors. Terima kasih Bapak Gembala dan para pemimpin You jemaat. know, there is so much expectation from congregation members to pastors. Saya tahu bahwa terlalu banyak harapan yang dimiliki oleh jemaat kepada para pemimpin jemaat, Bapak Gembala dan And Ibu. when those expectations are not met, Dan ketika harapan-harapan itu tidak terpenuhi, it hurts. itu membawa luka. And then, Dan a lot kemudian of times, dalam waktu yang panjang, we speak from that hurt. kita akhirnya berbicara dari luka yang ada dalam diri kita. What about when your friends hurt you? Apa yang terjadi ketika temanmu menyakitimu? How many times we just start talking about it to others? Berapa kali ketika kita terluka, kita omong itu luka di orang lain. But the Bible says, Alkitab katakan, even as Christ forgave you, so you also must do. sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. One question. Satu pertanyaan. Did Christ forgive you 100%? Apakah Tuhan mengampunimu 100%? So you are to forgive others 100%. Karena itu saudara harus mengampuni orang lain 100%. You see, our wedding garment is, there's not white. Oh, no white ones. Oh, white one. The wedding garment is white. Bahwa pakaian pengantin kita itu putih. And that's like Jesus Christ. Dan itu sama seperti Yesus Kristus. But many of us are spotted and wrinkled. Tapi banyak di antara kita yang bernoda, yang ada kerutan-kerutan di dalamnya yang membuat kotor. But we are to become white. Tapi kita harus menjadi putih. Even as God in Christ Bahkan Tuhan di dalam Kristus, forgave you, sama seperti Tuhan dalam Kristus mengampuni engkau, so you are to forgive just like Christ. maka engkau harus mengampuni sama seperti Kristus sudah mengampunimu. Amin. Amen. Amin. Let's go to Ephesians Mari kita lihat di Efesus chapter 4, Efesus 4 ayat verse 30 to 30. 32. Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Now, verse 30, Ayat 30 it says, do not grieve the Holy Spirit. dikatakan bahwa janganlah mendukakan Roh Kudus. So how do we grieve the Holy Spirit? Bagaimana cara kita mendukakan Roh Kudus? By offenses, hurts, bitterness, resentment. Yaitu dengan luka, kepahitan, dengan luka, sakit hati, Anger, kemarahan. and so much. Let's read. Mari kita baca. Everyone together. Mari semua baca Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 32. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Come on. Amin. You are to forgive like God. Kita perlu mengampuni sama seperti Kristus. Amen. Amin.
You're to forgive like our Creator forgives us. Sama seperti pencipta kita mengampuni kita, kita juga harus mengampuni orang lain. The Bible says He removes our sin as far as the east is from the west. Alkitab katakan bahwa Dia mengampuni, melupakan, melemparkan dosa kita sejauh timur dari barat. And then He says He moves our sin as far as the east from the west, and then He holds not our transgression against us no more. Dan Dia menghalangi sehingga tidak ada lagi penghakiman, penghukuman bagi kita karena Dia sudah mengampuni kita. Amen. Amin. So the reason why many people are sick today, jadi alasan kenapa banyak orang sakit akhir hari-hari ini, because they don't have relationship with Holy Spirit, yaitu pertama karena mereka tidak memiliki hubungan dengan Roh Kudus, and they don't cleanse their life from sins and hurt. dan mereka tidak membersihkan diri mereka dari dosa dan kesakitan. There's a lot of compromise in people's lives. Dan banyak orang yang kompromi dalam hidupnya. Amen. Benar. Hallelujah. Haleluya. Let's go to Matthew chapter 6 verse 14 and 15. Mari lihat di dalam Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Matius 6 ayat 15 dan 14 dan 15. Please read together. Mari kita baca bersama-sama Matius 6 ayat 14 dan 15. 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Clear, right? Clear. Sangat jelas Bapak Mama. You see, we all go through things, Saya tahu bahwa kita semua melewati ini. but it's how you deal with things that matters. Tapi bagaimana cara kita menanganinya itu yang penting. God is looking for character, Tuhan melihat karakter kita. the character of the fruit of the Spirit. Karakter yang dalam kebenaran dan dalam roh. Do you know there's 12 fruit of the Spirit? Mari kita tahu ya ada 12 buah roh. The other 3 fruit, 3 yang pertama, there's 9 in Ephesians, dan ada 9 di dalam Galatians, Galatia, 9 di Galatia. and the other 3 are found in Colossians chapter 3 verse 12 and 13. Dan 3 lainnya itu ada di Kolose 3 ayat chapter 3. Colossians chapter 3 verse 12 and 13. Ayat 12 dan 13 yang tadi. Bahwa jadi 9 di Galatia, 3-nya ada di Kolose. And they are forgiveness, Dan itu adalah pengampunan, grace, anugerah, kemurahan, and mercy. dan juga belas kasihan. These are the characters of God. Ini 3 semua dan semuanya adalah karakter dari Tuhan. So when you say it's impossible to forgive, Ketika saudara bilang bahwa tidak mungkin untuk mengampuni, then you're not trusting in the forgiveness of God in your heart. pada saat yang sama saudara sedang tidak mengakui pengampunan dari Tuhan atas hidupmu. Because the presence of God in us Karena apa? Karena hadirat Tuhan di dalam diri kita, kehadiran Tuhan dalam diri The kita. Bible says the fullness of the Godhead bodily dwells within. Seperti Alkitab katakan bahwa seluruh kepenuhan Allah berdiam diri di dalam tubuh kita, dalam diri kita sebagai orang percaya. When we get born of the Spirit. Ketika kita dilahirkan kembali dengan roh. Amen. Amin. So forgiveness Karena itu pengampunan and all the characters of the Spirit, dan semua karakter dari roh, the fruit of the Spirit, buah Roh Kudus, lives in us. hidup di dalam kita. Because the Bible says He seals our spirit until the day of redemption. Sama seperti yang
tadi dikatakan oleh Alkitab bahwa roh itu yang memeteraikan hidup kita sampai kedatangan Yesus kembali. Amen. Amin. And then we are to let that fruit come from our spirit and work in our soul. Dan biarlah kita harus membiarkan buah dari roh yang ada dalam diri kita itu mengalir ke dalam jiwa kita. Sometimes every day I need to go and ask God forgiveness. Kadang-kadang dalam hidup saya setiap waktu saya bisa datang ke Tuhan untuk minta pengampunan. Because I'm taking offense from what others do around us. Karena saya membiarkan, mengizinkan tuduhan, mengizinkan apa yang dilakukan oleh orang lain itu melukai saya. Have you ever noticed? Apakah saudara pernah merasa ini? Everyone is not perfect like me. Bahwa bahwa tidak semua orang itu sempurna. Kita semua punya kelemahan. Joke. Dan tidak ada yang sempurna seperti dia. Dia hanya bercanda. Maybe my spirit is perfect, but my soul is working out my salvation. Mungkin roh saya adalah sempurna, tetapi jiwa saya setiap waktu terus melakukan supaya saya benar di hadapan Tuhan. You see, the scripture says we become the righteousness of God in Christ Jesus. Alkitab katakan bahwa kita terus menjadi orang-orang benar di hadapan Yesus Kristus. Amin. It's all about knowing more about our Jesus. Ini berbicara tentang bagaimana kita makin mengenal siapa Yesus. His personality and becoming like Him. Dan semakin kita mengenal siapa pribadi Yesus, maka hidup kita akan terus diubahkan dan berusaha untuk terus menjadi sama seperti Kristus. Amin. But it's very hard to become like Him when we have blockages. Dan itu sangat susah Bapak Mama untuk menjadi seperti Yesus jika ada hal yang menghalangi, ada blok, ada batu yang menghalangi itu. Some of you have traumas. Ada mungkin Bapak Mama yang punya trauma. Some of you have unforgiveness. Mungkin punya yang tidak tidak mengampuni. Some of you have hurt and anger. Mungkin ada di antara Bapak Mama yang terluka dan juga punya kemarahan yang besar. Because of what others have done to you. Karena apa yang dilakukan oleh orang lain kepada hidup kita. But it doesn't matter. Tapi itu tidak penting. We are to forgive like Jesus Christ forgives Karena us. kita harus mengampuni mereka sama seperti Yesus sudah mengampuni kita. I remember one time people had done me very bad. Saya ingat satu kali saya diperlakukan sangat buruk oleh orang lain. Every time I saw them. Dan setiap waktu saya melihat mereka. Every time I heard their voice. Dan setiap waktu saya dengar suara-suara mereka. Even the thought. Bahkan pikiran mereka. It hurt me. Itu juga bisa menyakiti saya. Because I was hurt. Karena saya sedang terluka. Did you know hurting people hurt others? Apakah Bapak Mama tahu bahwa orang yang terluka akan cenderung melukai orang lain? Bitterness causes bitterness in others. Karena orang yang kepahitan akan menyebarkan kepahitan kepada orang lain. The resentful causes resentment in others. Orang yang menolak, yang tidak bertobat akan melakukan hal yang sama kepada orang lain. The unforgiving hurt others. Orang yang tidak mengampuni pasti akan menyakiti orang lain. Because we're speaking out of those wounds. Karena kita melahirkan, mengeluarkan, mengucapkan luka yang ada dalam diri And kita. Jesus said, you shall know my disciples by the love they have for one another. Alkitab katakan bahwa kita harus saling mengasihi, bahwa kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Amen. Amin. Amen. Amin. Come on, amen. Amin. Love overcomes evil. Karena kasih menutupi segala yang jahat. The Bible says the love of God is shed abroad in our spirit by the Holy Spirit. Karena Alkitab katakan bahwa karena kasih Tuhan itu maka mengalirkan roh yang kudus dalam kehidupan kita. Shed abroad, so it goes up into our soul. Jadi kasih Tuhan itu membuat roh itu ada dalam hidup kita dan terus mengalir keluar kepada orang lain. If we allow it. Kalau kita mengizinkannya. Every person can forgive.
Setiap pribadi bisa mengampuni. It's a matter of choice. Itu adalah pilihan. Choose Memilih to let go untuk melepaskan or hold on to. atau pegang erat-erat. Let go Lepaskan or hold on to. atau pegang Come erat-erat. on. Let go. Lepaskan. Come on. Let go. Mari sama-sama lepaskan. Let go. Lepaskan. No hold. Tidak lagi. Let go. Lepaskan. Amen. Amin. Let go. Lepaskan. All. Let go. Lepaskan. Everything. Semuanya. Let go. Lepaskan. Hold no offense. Tanpa penolakan. I remember Jesus told me after I let go one time. Saya ingat apa yang Tuhan katakan kepada saya ketika saya melepaskan waktu itu. I heard very, very, very clear. Saya dengar dengan sangat jelas. Now hold not that sin against them no more. Tuhan bilang begini ke saya, jangan lagi memegang kesalahan dosa mereka lagi. In other words, remember not that sin against them. Artinya apa? Jangan ingat lagi itu kesalahan. Amen. Good day. Amen. Amin. You see, when you hold not that sin against them, Ketika kita tidak lagi memegang kesalahan, mengingat kesalahan orang itu lagi, it means you're not remembering that sin against them. tidak lagi mengingat-ingat kesalahan mereka lagi. That's how God remembers not our sin. Karena sama seperti Tuhan tidak pernah ingat-ingat lagi apa yang Dia sudah ampuni dalam He hidup kita. holds not our sin against us. Ia tidak mengingat-ingat kesalahan kita untuk menentang kita. You see, when we forgive, Ingatlah bahwa ketika kita mengampuni, we are to have a clean plate. kita sama seperti piring yang bersih, yang putih, tidak ada apapun. No more Tidak ada lagi. remembering nothing against them. Tidak ingat-ingat lagi sedikit pun tentang kesalahan In other mereka. words, letting go Dengan kata lain, lepaskanlah semuanya. and holding. And when you throw it away, Ketika engkau membuang itu, it cannot come back. itu tidak akan kembali. So you take what they have done, Karena itu ambil yang apa yang mereka sudah lakukan, you place it in the blood of Jesus, engkau taruh di dalam darah Yesus Kristus and let go dan lepaskan And let itu. go. Dan lepaskan itu. as many times as needed. Seberapapun itu harus diulang-ulang, lakukanlah. Hallelujah. Haleluya. You have a big job now. What to do? You're going to pray with them according to what I've ministered. They're going to let go of all sin, transgression, unforgiveness, bitterness, anger, and go on and on and on and on as long as you can. Okay? Ya, And kita let akan go and release pagi ini. by confession. Pagi ini kita akan berdoa bersama untuk melepaskan pengampunan, luka, Everyone stand. kepahitan dan semuanya. Tapi perlu pengakuan. Everyone stand. We're going to Mari pray. semua kita berdiri, kita mau berdoa. One hand to God Satu tangan di hadapan Tuhan, and one hand on your heart. satu tangan di dada. Satu tangan di atas, angkat ke atas, satu tangan di dada. And everyone has been hurt. Therefore, everyone needs to pray. Setiap orang pasti pernah terluka. Tidak ada yang tidak pernah terluka. Karena itu semua angkat tangan, taruh di dada yang satu angkat ke atas. And when they let go, Dan ketika kita melepaskan itu, remove it. mari kita buang sama kayak tadi, kita lempar dia jauh-jauh. See it going from you. Mari kita lihat bahwa dan kita amini bahwa itu pergi dari hidup kita. The Bible also talks about casting all your cares upon Jesus, for He cares for you. Karena Alkitab katakan bahwa kalau kita menaruh semuanya kepada Tuhan, Tuhan akan melakukannya bagi kita. He loves you. It should never be yours again. Dia mengasihi kita sehingga dia tidak akan meninggalkan kita, dia akan mempedulikan semua diri kita. Amen. Amin. Pastor. Mari kita turun.
No, we stay here. Tapi We pray from here. oh, oke. You're Kita the one to berdoa. lead them in your I know. language. Oh, you just No. Oke. It's easy. Imagine me. I say something and then you say something, then they say something. Okay. No. Oke, mari kita berdoa bersama. Dia mengizinkan saya untuk berdoa. Mari kita mengangkat tangan kita. Kita Close mau your berdoa. Mari tutup mata kita. Tidak ada yang melihat ke kanan ke kiri. Kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang dengan membawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang tahu apa yang kami alami. Kepahitan, luka, sakit hati, semua trauma yang kami alami pagi hari ini Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, kami membawa hati kami. Kami membawa diri kami. Kami membawa segala luka kami. Kami membawa segala dosa kami. Kami membawa segala sakit hati kami. Kami membawa segala kepahitan kami. Kami membawa segala trauma kami. Kami membawa segala ketidakbenaran kami ke hadapan-Mu. Dan kami minta Tuhan, kami minta ya Bapa, Engkau pulihkan kami, Engkau kuduskan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, dengan penuh kerelaan, kami mau melepaskan semuanya. Kami mau melepaskan semuanya. Kami mau melepaskan semuanya. Kami mau melepaskan semuanya di dalam nama Yesus. Tuhan, bersihkan kami semuanya Bapa. Pulihkan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amen. Who felt freedom? Siapa yang merasa I see. Oh, dibebaskan? hallelujah. Amin. Wow. Look around, Pastor. Look how many people feel freedom. Glory to God. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Hallelujah. Now, because you are free, Karena sekarang kita sudah bebas, the enemy has no authority iblis tidak punya otoritas lagi atas hidup kita. unless you give it to him again. Kecuali kita mengizinkan dia kembali memerintah atas But hidup you kita. also know how to get rid of it again. Tapi kita juga sudah tahu caranya, bagaimana caranya kita melepaskan kembali. And you can do this in your own home. Karena itu Bapak Ibu boleh melakukan hal ini berulang kali di rumah. Setiap kali kita mulai merasa tertekan atau kita mulai merasa terluka, lepaskan itu. Amen. Amin. I just made pastor's workload a lot lighter. Jadi saya bilang saya hari ini meringankan Hallelujah. bebannya Bapak Gembala ya. Now the enemy has no authority. Hari ini iblis tidak punya otoritas lagi. Amin. Now we're going to pray. Saat ini kita mau berdoa. And God's going to bring supernatural healing in your body. Dan hari ini Tuhan akan, music team, piano player. mari pemusik silahkan. Hari ini Tuhan akan secara luar biasa dengan kuasa yang supranatural akan menjamah seluruh tubuh kita. Hallelujah. Amin. Supernatural healing will come without anyone touching you. Kesembuhan ilahi itu akan terjadi dalam setiap pribadi kita. Only you and Holy Spirit. Hallelujah. Hanya kita, saudara dan saya dengan Roh Kudus. Amin. You know, the Lord just said to me, He said, tell them there is not one sin He cannot forgive. Ingat, Bapak Mama, Tuhan bilang begini, ini baru saja Tuhan sampaikan bahwa tidak ada dosa yang tidak Tuhan ampuni. There's someone judging themselves right now. Saat ini ada yang sedang menghakimi dirinya sendiri sekarang. And Jesus is saying, I have forgiven you. Dan Tuhan bilang, aku mengampuni engkau. Receive that forgiveness. Terima pengampunan itu. Now, when I start to pray for you, Saat ini ketika nanti saya berdoa buat saudara, you have a responsibility. saudara harus memiliki tanggung jawab. You're going to stand there with your hands like a cup.
Mari nanti kalau mau didoakan, angkat tangan kedua begini. And then you're going to say to the Lord, Dan saudara akan berbicara kepada Tuhan, I receive. saya menerima. Over and Berulang over kali sebut and saya over menerima, and saya over menerima, and saya menerima. Lord Jesus, I receive. Tuhan Yesus, saya menerima. I thank you, Lord Jesus, I- I receive. Saya bersyukur Tuhan dan saya menerima. Berulang kali kita akan mengucapkan itu. Berulang kali, berulang kali. Berulang kali. And you will receive. Maka kita akan He menerima is itu. faithful. Dia Tuhan yang setia. He's faithful. Dia Tuhan yang setia. Amen. Amin. Your responsibility is to receive by confessing, I receive. Tanggung jawab kita adalah kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa Tuhan, saya menerima. If you stand there quiet, Jika saudara berdiri dan hanya diam-diam saja, you will receive nothing. saudara tidak akan menerima apa-apa. Because it's faith with works. Karena iman datang dari perbuatan. Ditunjukkan lewat Whenever perbuatan. I pray for people, Ketika saya berdoa buat orang, especially sick people, ketika orang yang sakit, I always ask them to say, Jesus, I receive. saya selalu meminta mereka untuk bilang, Tuhan, saya menerima. One more thing. Satu hal lagi. Now you have cleansed your soul. Sekarang kita sudah membersihkan jiwa kita. The enemy has no place and no authority. Roh jahat itu tidak lagi memiliki otoritas dalam hidup kita. You are free. Kita adalah orang-orang bebas, amin. Now you have an open heaven to receive. Karena itu sekarang kita punya harus membuka surga untuk menerima apa yang datang dari Tuhan. Because the Bible says Sebab Alkitab katakan, it's the same spirit that raised Christ from the dead that lives in me and lives in you. Alkitab katakan sama seperti roh yang sama yang telah membangkitkan Kristus dari orang mati. Roh yang sama itu sedang tinggal di dalam diri saya dan diri saudara. Amin. Same Holy Spirit Roh yang sama itu lives in me, lives in you. tinggal di dalam saya dan tinggal di dalam saudara. Then the scripture says, Dan Alkitab katakan, He will give life to your mortal body. Dia memberikan hidup di dalam tubuh kita. That's why it's so important to make sure people are born of the Spirit, born again. Karena itu sangat penting bagi setiap orang percaya untuk dilahir kembali oleh Roh. Because it's the Spirit within that brings healing to their body. Karena ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka akan membawa kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Remove the rocks and the fountain will flow. Dan menghancurkan batu dan kubu-kubu itu dan biarkan roh itu mengalir keluar bagi orang Now lain. before we do any more, I'm going to ask you, can you get my salvation prayer out of there please? It's in the back, yeah. One of those slips. Thank you, darling. Sebelum saya melanjutkan, saya menginginkan I want everyone to pray this prayer in your language. You just interpret, okay? ya, kita akan berdoa bersama atas doa ini, doa untuk keselamatan. Mari kita Everyone berdoa. close your eyes. Mari tutup mata kita. Pray out loud, please. Mari kita berdoa bersama atas doa ini. Bapak Mama, mari kita mengikuti saya. Tuhan Yesus, Engkau telah mati bagi dosa-dosaku. Saat ini aku meminta kepadamu, ampuni segala dosaku Tuhan. Aku menerima pengorbananmu atas dosa-dosaku di atas kayu salib. Aku menerima ya Tuhan, darah-Mu atas dosa-dosaku. Mari ya Bapa, basuh aku dengan darah-Mu. Ampuni segala dosaku di atas kayu salib. Yesus, aku menerima penyucian atas dosa-dosaku oleh darah-Mu di dalam nama Yesus. Yesus,
Aku membuka roh hatiku untuk menerima Roh Kudus. Roh Kudus, aku menyambut Engkau, aku mengundang Engkau masuk dalam hatiku, masuk dalam hidupku. Ya Roh Kudus, aku menerima Engkau saat ini. Dalam nama Yesus aku bersyukur. Amin. Amen. Amen. Now, everyone, one hand on to heaven, one hand on your heart. Mari angkat tangan, satu ke atas, satu taruh di dada. I'm gonna pray, you don't need to interpret. Okay? Ya, dia mau berdoa tapi dia tidak mau saya terjemahkan. But their responsibility is Jesus, I receive. Thank you, Jesus. I Yang receive. Bapak Mama perlu lakukan adalah Yesus, aku menerima, Yesus saya menerima berulang kali. Itu saja yang Bapak Mama Over perlu and over and lakukan. Okay, ready? Siap? Let's go. Mari kita berdoa. Jesus, I receive. Go. Mari terus berdoa, Yesus saya Father, right menerima. now, in the name of Jesus, I pray over every single person within the sound of my voice. I take authority over the sicknesses, the diseases. I bind the spirit of cancer. I bind the spirit of oppression. I bind the spirit of depression. I bind every unclean spirit that has entrance into their bodies. I bind the spirit of arthritis. I bind the spirit of tumor. I bind the spirit that is causing pancreatic cancer. I bind the spirit causing blockages in their mind. I bind the spirit of high blood in the name of Jesus. You will bow and you will leave these temples of the Holy Spirit. Every disease, every sickness, I bind you. You will loosen the children of God. You will loosen them now, and you will leave and depart from this place now in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Out, 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 out. In Jesus' name. Now I want you to check your bodies. Check. Mama, cek tubuh kita. Check your bodies. Move. Ayo bergerak, mungkin ada Do yang something you sakit. couldn't do. Lakukan sesuatu yang Bapak Mama harus lakukan untuk mengecek apa tubuh Bapak Mama baik-baik Someone saja. here is got chest, maybe a few of you. I bind the spirit of influenza in the name of Jesus. Loose them now. Goes. There it goes. Just left you. In Jesus' name. Check. Mari Breathe cek. deep. Yang sesak napas, mari tarik napas baik-baik. Apakah sudah merasa lega? Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Who has received their healing already? Siapa yang mulai menerima kesembuhan dari Tuhan? Mari lambaikan tangan. Look at all those hands. Look, 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 look. Haleluya. Don't even have to touch them. Saya tidak perlu berdoa buat Bapak Mama dilepaskan oleh Tuhan langsung. You see, we need to let Holy Spirit do the work. Mari kita biarkan Roh Kudus yang bekerja. Amen. Amin. It's very simple. Haleluya. We're gonna love on Jesus and worship Him. Mari kita mau menyembah I'm Tuhan. gonna pray for you. Haleluya. I see deep in your soul. Oh Jesus. Mari Bapak Mama kita berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Hallelujah. Anyone who is not sick, who is still sick, anyone with any area of their body still need healing. I don't want to pray for people like school or anything like that. I just want to pray for the sick only. Ya, saya khusus mau berdoa bagi orang yang sakit. Jika ada di antara Bapak Mama yang ada dalam bagian tubuhnya yang sakit, khusus bagi yang sakit saja, saya mau berdoa buat dia. Amen. Anyone? Ada yang sakit, If you're silakan. still sick, if you're Masih still sick, rasa come sakit, forward. masih merasa sakit, mari datang ke depan. Silahkan yang sakit saja. Saya tidak mau berdoa yang lain, tapi saya mau khusus yang sakit.
Yang ada sakit dalam tubuhnya, There's no silakan. shame. There's no shame. Tidak boleh malu, tidak boleh takut. Mari ke depan. Sometimes someone just needs a personal touch. Karena ada orang-orang yang butuh jamahan Tuhan. Mari silahkan, Kim. Bapak. Oh, Pray for this one. We're going to go down and pray. ya. Can you just be interpreter? We need one interpreter with Pastor Kim, please. One interpreter. Jika ada yang bisa terjemahkan Pastor Kim, Someone who speaks English siapa yang and bisa? Indonesian. Yes, Pastor. Yes, Pastor. Ya. Hallelujah. And you're going to come with me. Thank you, God. Okay, Pastor, come with me, please. The people in the front here, okay? Sin wounds the soul. Oh. Those that sin against you also wound your soul. Semua dosa yang merusak tubuhmu. Now you've forgiven them by an act of your will, by an act of their will, act a choice. Akan mengubahmu. You choose by an act of your will. Just repeat it, Pastor. You choose Kita yang memilih untuk by an act of your will melepaskan, to let go untuk kita yang memilih untuk melepaskan itu from your soul. dari jiwamu. The blood of Jesus Darah dari Yesus will cleanse the wound akan menyembuhkan semua luka in your soul. dalam jiwamu. Just receive that cleansing right Silakan now menerima, terima in your soul. dalam jiwamu, terima. Amen. Then ask Holy Spirit Mintalah Roh Kudus to heal the wound. untuk menyembuhkan lukamu. I'm going to pray now for Holy Spirit Saya akan berdoa biarlah Roh Kudus to touch every one of you untuk menjamah setiap in your orang soul dalam rohmu and heal the wound. dan akan menyembuhkan lukamu. Just receive, okay? Terimalah Right now, Holy saat ini, Spirit, terimalah. every one of the people standing here, Semua yang berdiri depan all datang the berdoa. children, Lord, Semua yang berdiri datang berdoa. receive right now Terima saat ini. the wounds in their soul Terima dalam rohmu. being healed Sembuh dalam by nama your Yesus. Spirit. Roh Kudus sembuhkan. Just receive that right now. Terima saat ini. Just receive it right now. Terima saat ini. Receive it right now. Terima saat ini. Jesus, Tuhan Yesus, touch this one right now. Hallelujah. Thank you, sembuhkan dalam nama Lord. Tuhan Yesus. Everything deep down, let it go right now. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. And let it go, let it go, let it go. Receive the Lepaskan, wound being healed. lepaskan dalam nama. Receive. Jesus loves you. Terima, Yesus mengasihimu. All doubt and unbelief, I loose, let it go. Berdoalah untuk Doubt and unbelief go. dalam nama Tuhan Yesus. Believe His goodness for you. Receive it. Receive it. Terima. Thank you, Jesus. For you, sister, or your son? Your son. Right now, son, you're a son of Jesus. Okay, amen? You're a son of God. A son, received and accepted in the beloved. Terima. Just receive His goodness right now. Terimalah Roh Kudus. Healing you. He Terimalah. accepts you and loves you. Terimalah dalam nama Yesus. Amen? You belong to Him. Receive it right now. His goodness, healing you. Terima dalam nama Yesus. Receive it. Terima dalam nama Yesus. Receive it. Terima dalam nama Yesus. Receive it. Come on. Receive. Terima dalam nama Jesus Yesus. loves you. Terima Jesus dalam loves nama you. Yesus. Come on. Terima dalam nama Let go. Yesus. Let go. Trust. Terima dalam nama Trust in Yesus. the Lord with all your Terima heart. dalam nama Yesus. Trust in the Lord with all your Percaya heart. Yesus. He's Terima a dalam good nama. God. He's good. He's good.
He's good. Come on. Amin. Receive. Come Terima on. dalam nama You Yesus. keep receiving. Amen. Amin. Amen. 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 Amin. Amen. 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 Come, sister. Let go, sister. Everything. Don't doubt. Don't doubt. Don't look to man. Look to the Lord. Don't look to man. Look to the Lord. Don't look to man. Look to the Lord. He's the love of your life. Oh, hati dalam Amen. Yesus. He's the love of your life. Repeat Tuhan it, yang Pastor. mengasihimu. Tuhan Amen. mengasihimu. Look to Him. Look to Him. Lihat, Look to percaya Jesus. Yesus, percaya Receive right Yesus. now the goodness Terima, of God terima, flowing through your body, terima, flowing through your soul. terima Yesus dalam hatimu. Amen. Dalam Let nama all Yesus. trauma go. Dalam nama Yesus. Spirit of trauma leave. Spirit of grief go. Semua dosa-dosa yang tidak mengampuni keluar. Grief go. Grief Keluar. go. Grief go. Tinggikan nama Yesus, tinggikan Let nama it Yesus. go. Let it go. Lepaskan. Yeah, we command that wound to be healed right now. Saya memerintahkan sembuh Let the dalam nama. wound be healed, Lord. Let your goodness flow. Sembuhkan dalam nama. Asha, asha, washkush, kashe, she, receive, receive, Terima, receive, terima, receive. terima. Like a little child, Terima dalam, receive. terima. Just like a little Terima. child. Like a Teriak little pada Yesus, child, terima. forgive and receive. Terima, teriak Forgive pada and Yesus, receive. terima. Forgive and Terima, receive. terima, Forgive and terima. receive. Terima. Forgive and receive. Terima, terima. Forgive and Terima, receive. terima. Ah, like a little Terima. child. Forgive and Terima receive. kasih. Come Terima, on. terima. Amen. 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 God Dalam is nama good Yesus. all the time. Amen. Dalam nama. Always good. Amen. God Amen. never does Terima any dalam- harm to any person. Terima. He never harms anyone. Amen. 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 The love of God. The love of God. Fill her, Lord, with the love of God. Your love. Your love. Your peace. Your presence. Rabba Shedede.